Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Sudah melewati nisfu Sya'ban dan beberapa teman-teman santri mungkin sudah ada yang mengincar beberapa pesantren untuk dijadikan ngaji kilatan ya. Tapi moga-moga apapun kegiatan kalian di rumah, apapun ngaji kalian, semoga kalian mendapatkan ridho daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala dan juga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari, wabil khusus ridho juga dari guru dan juga barokah daripada masyayikh. Oke, sambil mengisi waktu luang mungkin dari beberapa teman-teman santri di sini yang agak bingung ya, maksudnya kayak pengen ngaji kilatan di mana, atau mungkin dari teman-teman santri di sini ada yang udah jadi mukori, bukan mukori ya, ada yang jadi ori daripada ngaji-ngaji kilatan, ada yang udah buka ngaji pasaran kilatan gitu ya. Saya ucapkan selamat buat teman-teman santri semua, semoga diperlancar ya untuk kegiatan-kegiatan ngaji kilatannya. Tapi pada kesempatan kali ini yang paling menarik adalah kita akan membahas salah satu kitab yang mana kitab ini cocok untuk teman-teman santri mungkin yang pengen menyelami dunia hadis. Nah, tidak lain dan tidak bukan, kitabnya ini adalah Al-Minhalul Latif, karya dari Abuya Sayyid Malik Al-Hasani Al-Maliki. Setelah bumper berikut ini. Mungkin dari sebagian teman-teman santri di sini ada yang agak merasa berat ya. Jadi ketika kita udah mendengar kata hadis itu kayaknya agak, ya Allah berat banget ini, kayaknya pelajaran gitu ya, kayak harus membedakan apa yang disebut hadis sahih, ada yang membedakan apa yang disebut hadis hasan, maudhu dan lain sebagainya. Mungkin anggapan seperti itu sangat wajar dan sangat maklum di kalangan santri ya, karena saya sendiri itu adalah orang yang bisa dibilang belum pernah yang namanya belajar mustalah hadis, belum pernah juga menyelami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara mengklasifikasikan hadis dan lain sebagainya. Tapi meskipun begitu, alhamdulillah saya juga ada beberapa teman-teman yang cukup membantu dari Darussunnah Ciputat, yang mana kita ketahui semua bahwasanya Darussunnah ini adalah tempatnya di mana orang-orang yang santri-santri mungkin yang ingin mempelajari hadis lebih dalam. Oke, balik lagi ke pembahasan mengenai kitab daripada kitab Al-Minhalul Latif. Jadi kenapa kitab ini agak cukup mencuri perhatian saya pribadi khususnya, karena yang pertama kitab ini adalah rekomendasi dari guru saya. Jadi sebagaimana yang kalian ketahui, saya ini masih ngaji sorogan ya, ngaji privat di dekat rumah, dan alhamdulillah guru saya ini ketika ngaji itu menyodorkan salah satu kitab yang judulnya Al-Minhalul Latif di sini. Dan beliau menjelaskan memang kalau ingin mempelajari ilmu hadis atau ingin mutolaah kitab seputar hadis, maka yang direkomendasikan adalah Al-Minhalul Latif. Tapi dari rekomendasi guru saya itu saya tidak serta-merta kemudian mengkajinya lebih dalam, akan tetapi saya di sini berusaha untuk mencari alasan-alasan yang rasional dan juga logis mengenai kenapa Al-Minhalul Latif itu sangat direkomendasikan untuk para santri-santri yang ingin mendalami ilmu hadis. Dan setelah saya baca beberapa, ternyata memang kitabnya itu sekeren itu. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman semua yang sebagaimana yang tadi disebutkan adalah bahwasanya ini kitab berjudul Al-Minhalul Latif. Jadi Al-Minhalul Latif di sini adalah kitab yang membahas mengenai fi usulil hadis asy-syarif. Jadi kitab ini membahas mengenai dasar-dasar daripada pembahasan-pembahasan hadis, dan yang sebagaimana tadi disebutkan juga bahwasanya kitab ini dikarang oleh Abuya Sayyid Maliki. Jadi kalau ada santri kok nggak tahu siapa Buya Sayyid Maliki di sini, wah itu kebangetan. Karena apa? Karena Buya Sayyid Maliki di sini adalah salah satu ulama masyhur Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i, satu-satunya pada saat itu, pada masa itu di Tanah Haram. Jadi apa sih yang menarik dari kitab Al-Minhalul Latif di sini, atau apa saja sih pembahasan-pembahasan
yang ada di dalam kitab Al-Minhalul Latif di sini. Nah, karena saya sudah membuat rangkumannya, jadi saya agak harus buka HP sebenarnya ya. Jadi pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab ini yaitu pastinya seputar hadis-hadis ya, dan bisa dilihat oleh teman-teman semua meskipun pengarangnya itu adalah pengarang ulama kontemporer yaitu Buya Said Maliki yang berasal dari tanah Arab, Mekah. Akan tetapi kitabnya di sini cetakan Beirut. Sebagian biasanya kita tahu kalau cetakan-cetakan Beirut itu ciri khasnya ya ada motif-motif tertentu dan lain sebagainya, dan ini memang keren banget, cocok untuk dipajang di mana, di ruang tamu ya, untuk menakut-nakuti tamu gitu. Dan perlu diketahui juga, jadi dari segi pola bahasa ya, jadi setelah kita membahas mengenai judulnya, kita membahas pembahasan secara singkatnya apa saja yang ada di dalam kitab ini, kita juga membahas mengenai covernya. Jadi perlu diketahui juga oleh teman-teman semua bahwasanya di dalam kitab ini karena kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh ulama kontemporer, jadi struktur atau pola bahasanya di sini bisa dibilang cukup mudah untuk dibaca. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya Buya Said Maliki di sini punya beberapa karangan-karangan kitab yang masyhur yang pernah saya baca, itu diantaranya ada Mafahim Yajibu an Tusahhah, terus ada juga Mazhab fi Sya'ban, terus ada juga kitabnya itu apa ya, satu lagi itu saya juga lupa, ya intinya ada beberapa kitab-kitab ya. Oh iya, Insanul Kamil, atau membahas mengenai biografi Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, bisa dibilang Al-Minhalul Latif, terus Mazhab fi Sya'ban, terus Insan Kamil di sini adalah kitab-kitab yang polanya itu mudah dibaca. Dengan catatan kalau teman-teman di sini memahami kaidah nahwu dan shorof, itu sangat mudah dibaca, khususnya kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Meskipun pada kenyataannya di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah di sini pola bahasanya memang agak sedikit rumit dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya yang cukup mudah untuk dibaca, dan salah satunya kitab yang cukup mudah untuk dibaca di sini yaitu adalah Al-Minhalul Latif. Jadi kitab Al-Minhalul Latif di sini sebenarnya bisa dibilang kitabnya tebalnya agak standar juga, yang nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis juga. Dan karena ini kitab cetakannya kontemporer, jadi bisa dilihat mungkin oleh teman-teman semua. Aduh, ini karena saya pakai lensa manual jadi nggak kelihatan. Jadi susunannya itu seperti susunan buku-buku yang ada di Indonesia pada umumnya. Jadi bentuknya itu sudah bentuk paragraf ya. Kalau di Indonesia, kalau cetakan Indonesia mungkin kan biasanya itu ada bagian tengahnya atau yang biasa kita sebut dengan syarah, ada juga bagian pinggirnya yang biasa kita sebut dengan sebutan matan. Kalau di sini itu susunan polanya per paragraf kayak gitu. Nah, untuk kitab Al-Minhalul Latif sendiri di sini itu memang ada beberapa pembagian. Jadi ada sekitar 5 pasal yang ada di dalam kitab ini ya, dan yang pertama itu terdiri dari mukadimah pastinya ya, pengantar daripada Kiai Musonif. Terus ada juga di pasal pertama sampai pasal ke-6 ternyata ya. Nah, kalau di pasal pertama itu dia membahas mengenai definisi hadis, terus kehujahan hadis, terus metode ulama dalam menjaga hadis dan sebagainya. Nah, kalau untuk di pasal kedua dia membahas mengenai ilmu-ilmu hadis, perangkat-perangkat ilmu hadis, keutamaan ilmu hadis dan ahli hadis dan lain sebagainya, tentunya yang masih berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis. Untuk di pasal ketiga membahas mengenai mustalahah ilmu hadis atau pengklasifikasian hadis. Nah, ini yang dicari oleh teman-teman. Jadi bab intinya itu ada di pasal ketiga yang membahas mengenai mustalah hadis. Jadi teman-teman di sini akan dijabarkan mengenai pembahasan apa sih yang disebut dengan hadis sahih, apa sih yang disebut dengan hadis hasan, apa sih yang disebut dengan hadis dhaif, maudhu dan sebagainya. Nah, itu ada di pasal ketiga. Terus untuk di pasal keempat membahas mengenai definisi sahabat, terus mengenal sahabat-sahabat perawi hadis dan sebagainya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang namanya hadis-hadis dari Kanjeng Rasul itu pastinya diriwayatkan melalui jalur sahabat. Nah, untuk di pasal keempat di sini kita dikasih tahu nih oleh Kiai Musonif atau Buya Said Maliki di sini mengenai definisi dari sahabat itu apa sih, terus mengenal sahabat-sahabat perawi hadis itu siapa aja. Nah, itu ada di pasal keempat. Dan di pasal kelima di sini Kiai Musonif menjelaskan mengenai jenis-jenis kitab hadis.
ada jenis-jenis kitab hadis, dan juga di pasal ke-6 membahas ulama ahli hadis dan karya mereka seputar hadis. Kalau membahas ulama-ulama ahli hadis itu ya seperti di dalam kitab ini juga dijelaskan sedikit cukup singkat mengenai biografi daripada ulama-ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, terus ada juga Imam Maliki, ada juga Imam Ahmad bin Hambal, dan juga dijelaskan juga sedikit atau secara singkat mengenai kitab-kitab hadis karya mereka. Seperti kalau di Imam Bukhari kan berarti terkenal dengan karya kitabnya yaitu Sahih Bukhari. Terus untuk di Imam Malik sendiri itu kan terkenalnya dengan kitab Al-Muwatta'nya. Kemudian di Imam Ahmad bin Hambal itu terkenal dengan kitab Al-Musnadnya. Itu semua dijelaskan di dalam kitab ini secara ringkas. Jadi kalau memang teman-teman di sini memahami kaidah nahwu dan shorof, punya bekal mufradat yang cukup, teman-teman di sini bisa untuk membaca kitab ini dan juga bisa dengan mudah memahaminya karena pola bahasa yang di dalam kitab ini tidak terlalu sulit. Terus keunggulan kitab ini apa sih? Jadi ya sebagaimana yang tadi disebutkan, karena kitab ini adalah kitab karangan ulama kontemporer, jadi pola bahasanya nggak terlalu rumit. Terus ada juga pembahasan menarik. Yes. Jadi kalau teman-teman di sini kan biasanya beli kitab itu, mungkin ada sebagian teman-teman yang beli kitab itu karena covernya menarik ya. Ada juga teman-teman di sini yang beli kitab itu karena memang ini udah kitab inceran saya dari dulu nih. Contohnya kayak seperti kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab yang 33 jilid. Itu mungkin ada sebagian teman-teman santri yang pengen banget beli, tapi karena duitnya belum ada, jadi akhirnya ditunda dulu. Ketika duitnya udah ada, baru deh pengen beli. Tapi mungkin buat teman-teman yang suka nambah pengetahuan, yang suka nambah wawasan, di dalam kitab ini ada fakta menarik bahwasanya tidak setiap sahabat itu bisa menfatwakan suatu hukum dari suatu permasalahan. Karena apa? Karena di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya dari sekian banyaknya sahabat, dari ratusan ribunya sahabat Kanjeng Nabi yang ada, yang aktif memberikan fatwa, yang rajin ngasih fatwa, itu salah satunya yaitu sahabat Ibnu Abbas atau 7 sahabat. Nah, 7 sahabat ini salah satunya yaitu adalah sahabat Ibnu Abbas. Dan 7 orang ini atau 7 sahabat ini memang paling sering untuk memberikan fatwa-fatwa mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakat sahabat pada saat itu. Nah, dari 7 sahabat ini kan karena 7 sahabat di sini adalah sahabat yang paling rajin nih ngasih fatwa. Ada juga sahabat yang sesekali itu mereka cuma ngasih fatwa, sesekali enggak. Sesekali ngasih fatwa lagi, sesekali enggak. Tapi masih terbilang rutin untuk memberikan fatwa. Dan jumlahnya itu ada 20 sahabat. Nah, dari 20 sahabat di sini ada juga beberapa sahabat itu yang memberikan fatwa antara 1 sampai 2 hukum aja, enggak serutin golongan sahabat yang pertama yang 7 orang tadi, dan enggak serutin juga golongan sahabat yang 20 orang tadi. Ini sisanya ini sahabat-sahabat di sini memang memberikan fatwa tapi enggak rajin-rajin banget, paling cuma sekitar 1 atau 2 permasalahan, dan itu jumlahnya ada 120. Siapa saja nama sahabat-sahabatnya itu bisa kalian cari, bisa kalian dapatkan secara lengkap dan juga ringkas di kitab Al-Minhalul Latif di sini. Nah, terus mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya kecintaan tertentu terhadap beberapa ulama-ulama ahli hadis. Di sini yang cukup saya salutkan di dalam kitab Al-Minhalul Latif di sini adalah musonif di sini juga memberikan atau menukil pendapat yang mentasawurkan, yang menggambarkan fisik daripada ulama-ulama ahli hadis tersebut. Contohnya seperti ulama mujtahid, imam mujtahid yaitu Imam Malik. Di dalam kitab ini Imam Malik ditasawurkan, digambarkan secara bisa dibilang secara ringkas tapi jelas. Jadi digambarkan bahwasanya Imam Malik itu adalah orang yang paling bagus wajahnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin melihat Imam Malik itu seakan-akan kayak wah, ini beliau memiliki wajah yang paling ini. Segitu saja ulama ahli hadis, apalagi sumber hadisnya yaitu Kanjeng Rasul sendiri. Gak kebayang betapa nikmatnya, betapa
senangnya ketika kita melihat wajah daripada Kanjeng Rasul itu sendiri. Nah, mungkin itu saja pembahasan-pembahasan seputar kitab-kitab, bukan kitab-kitab hadis ya, tapi pembahasan mengenai kitab Al-Minhalul Latif di sini yang cocok oleh teman-teman santri ataupun teman-teman akademisi, teman-teman yang punya kecintaan terhadap ilmu-ilmu hadis. Saya sangat merekomendasikan kitab Al-Minhalul Latif di sini. Sumbernya sudah jelas, musonifnya sudah jelas, yaitu Buya Said Maliki, dan yang pastinya kitab ini kalau untuk di Bahsul Masail sendiri, kitab ini bisa disebut sebagai kitab sumber yang muktabar atau yang dipercaya. Oke. Pokoknya kalau teman-teman penasaran bisa dicari di beberapa toko online. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira untuk kedepannya Sutradara Galau harus review kitab apa lagi nih? Mau kitab tafsir, mau kitab tarikh, mau kitab sejarah, mau kitab tajwid, mau kitab Quran dan sebagainya? Silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa follow Instagram maupun Facebook Sutradara Galau yang ada di mana ya? Di sini kali ya. Nggak tahu saya nanti naruh editnya di mana, tapi pokoknya di follow aja atau nanti baca di caption bawah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.